dari perkataan beliau maksudnya ini sedang menjelaskan tentang apakah seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kemudian dia bertobat bisa kembali ke derajat pertama atau tidak. Ya, pekan kemarin kita bahas ya khilaf ulama dalam bab ini. Jadi Ibnul Qayyim subhanallah kedermawanannya dalam bab ilmu, dia sedang bahas poin tersebut namun dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, nanti dia balik lagi kepada kesimpulan dan maksud tujuan dia. Ini menunjukkan karam fil ilm, kedermawanan dalam bab ilmu. Ada orang datang ke antum minta 10.000, dia ngasih 50.000. Itu tandanya orang dermawan. Nah ini dalam bab ilmu juga ada. Ini Ibnul Qayyim membahas satu poin tapi dia memberikan kepada pembacanya puluhan poin dari pembahasan tersebut. Ini Jawad al-Jud fil ilm, kedermawanan dalam bab ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda min ma'il bahr?" Apakah boleh kita wudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci dan yang di dalam laut dari hewan-hewan itu halal. Orang itu cuma nanya air, dikasih 2 jawaban oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ini karam, kedermawanan dalam bab ilmu syar'i. Nah, maka kata beliau intinya apakah seseorang yang berbuat dosa itu bisa kembali ke derajat pertama atau tidak? Intinya sesuai dengan keadaan taubat dia. Kalau seandainya dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dari dosanya dengan taubatan nasuh, taubat yang benar, dan taubatnya ini membuat dia kapok, dia takut, ya, dan membuat dia menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan membuat dia lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah, maka keadaan dia bisa jauh lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Namun kalau dia berbuat dosa kemudian dia bertobat dan taubatnya ini lemah, artinya ibadahnya, kebaikannya setelah bertaubat itu semakin melemah atau stagnan, ya, maka derajat dia pun tidak naik setelah berbuat dosa. Ya, maka taubat itu ibarat obat. Kalau orang terkena penyakit, kemudian dia minum obat dan dia menjaga kesehatannya, bisa jadi fisiknya jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan sebelum dia terkena penyakit tersebut. Misalnya seseorang terkena penyakit paru, misalnya paru-paru, ya, kemudian dia berobat, akhirnya dikasih sama dokter beberapa pantangan makanan, kiat-kiat untuk sehat dan yang lainnya, dan dia merutinkan itu dan menjaganya. Bisa jadi setelah dia berobat itu keadaan fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan sebelum dia sakit. Kenapa? Karena dia dikasih terus makanan-makanan, obat, semua yang menunjang kesehatannya. Ya. Nah, itu sesuai dengan keadaan seorang hamba tadi. Kalau dia berbuat dosa kemudian bertaubat, setelah itu dia baik, maka kebaikannya itu bisa membuat dia jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Dan ini subhanallah ya ikhwah, ini pelajaran juga. Seseorang itu ketika dia beragama, dia tidak tahu kapan dia yang paling terbaik masa hidupnya. Bisa jadi seseorang itu hidup 60 tahun. Mungkin keislaman dia terbaik 3 tahun sebelum wafat. Dia di puncak kebaikan. Atau 7 tahun sebelum wafat dia di atas kebaikan. Ya, makanya di sini seorang hamba terus berusaha. Karena dia tidak tahu kapan dia dikasih taufik oleh Allah bisa mendapatkan puncak kebaikannya. Kalau dia berbuat dosa, jangan putus asa, dia kembali lagi kepada Allah. Kalau dia pernah gagal, jangan putus asa, dia kembali menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia senantiasa ikhlas,
dan senantiasa berharap kebaikan kepada Allah dan terus berjuang untuk berbuat baik, nanti ada saatnya dia dikasih oleh Allah selalu baik dan istiqamah. Ya, karena Allah melihat hatinya dan kesungguh-sungguhannya. Ya. Kemarin ya kita mengetahui dari kajian kalau Sa'ad ibn Mu'adz itu dia Islamnya cuma 7 atau 8 tahun. Cuman dengan keislaman yang 7 atau 8 tahun ini ketika wafat, arasnya Allah bergetar. Ya, artinya dia kufur puluhan tahun dan dia masuk Islam, kemudian Islamnya itu tidak banyak, tidak lama masanya, tapi sangat berkualitas. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala an, dia Islamnya itu cuma belasan tahun. Sebelumnya dia kufur dan musyrik. Cuman yang belasan tahun ini dia dijuluki pedang Allah yang terhunus. Nah, maka seorang hamba tidak tahu kapan dia berada di atas puncak kebaikannya. Nah, tugasnya dia terus memperbaiki diri. Karena selama dia berusaha dan memperbaiki diri, Allah Ta'ala akan terus memberikan taufik dan kemudahannya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa innahum man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh yujahid di jalan kita, kita akan berikan petunjuk kebaikan dari jalan-jalan kita. Dan Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan.